Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu mudahkan rezekinya, amin. Kali ini aku akan mengunjungi salah satu tempat wisata bersejarah yang ada di Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa di Jogja ini banyak banget tempat-tempat wisata bersejarah. Salah satunya tempat wisata yang aku kunjungi saat ini, dan ini adalah wisata Taman Sari. Taman Sari ini masih di dalam komplek keraton ya. Untuk masuknya ini dibedakan antara domestik dan internasional. Dan ini tuh setelah aku tuh parkirin kendaraan, aku tuh mau beli tiketnya dulu. Nah, untuk tiketnya yang dewasa itu 15.000, kemudian untuk anak-anak ini 10 ribuan ya. Jadi kemarin itu aku habisnya itu 60.000. Nah, kemudian kita tuh dikasih gelang kayak gini, gelang kertas ya. Dan ini pas aku kesini pas masa-masa liburan, jadinya Taman Sari ini rame banget ya. Taman Sari ini merupakan tempat wisata budaya dan sejarah dan dibangun oleh Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Dan kalau aku tuh baca-baca di Google, ini sumbernya dari Detik Jogja. Nah, desain Taman Sari ini didasarkan pada gagasan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Kemudian gambar teknisi dikerjakan oleh seorang berkebangsaan Portugis yang dikenal sebagai Demang Tegis. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa bangunan Taman Sari memiliki seni arsitektur Eropa yang sangat kuat, namun makna simbolis unsur budaya Jawa juga tetap dipertahankan. Dan Taman Sari atau yang sering disebut dengan Water Castle ini merupakan pesanggrahan Sultan Jogja dan keluarganya. Pesanggrahan ini memiliki komponen pertahanan sehingga dahulu Taman Sari juga digunakan sebagai tempat perlindungan. Nah, menurut laman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu pada saat musuh menyerang keraton, Sultan dan keluarganya dapat menyelamatkan diri lewat jalan bawah tanah. Kemudian pada saat mereka udah berada dalam keadaan aman, pintu air akan dibuka sehingga air akan mengaliri jalan tersebut dan menenggelamkan musuh-musuh yang mengejar. Salah satu bangunan di dalam Taman Sari yang dikelilingi oleh benteng tinggi yang berbentuk seperti kolam juga dibangun khusus oleh Sultan dan keluarganya untuk mandi. Dahulu Taman Sari sering dipergunakan untuk mandi para istri-istri Sultan. Di tempat ini wisatawan juga akan menemukan tempat semacam menara yang dipergunakan Sultan untuk melihat dan mengamati istri-istrinya yang sedang mandi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sejarah bagian bangunan Taman Sari. Dikutip dari laman resmi Dinas Provinsi Jogja, Taman Sari ini dibangun sebagai kompleks taman kerajaan yang secara garis besar terdiri dari bagian-bagian berikut ya. Yang pertama, bagian sakral yang berupa bangunan yang sedikit menyendiri yang dahulunya digunakan oleh Sultan dan keluarganya untuk bertapa. Kemudian yang kedua, ini ada bagian kolam pemandian yang dulunya digunakan untuk membersihkan diri oleh Sultan dan keluarganya. Kemudian untuk yang ketiga, bagian Pulau Kenanga yang terdiri dari beberapa bangunan yaitu Pulau Cemeti, Sumur Gemulih, dan lorong-lorong bawah tanah. Kemudian yang keempat, Pulau Cemeti atau Pulau Kenanga yang berupa bangunan tinggi yang dahulunya digunakan untuk tempat beristirahat dan tempat untuk pengintaian. Jika dilihat dari atas, bangunan ini menyerupai bunga teratai yang beberapa di tengah kolam yang cukup besar. Nah, itu tadi adalah sumber yang aku baca dari Google ya. Untuk letaknya nih paling gampangnya itu dari titik 0 km, kemudian langsung lurus menuju alun-alun utara, terus ke barat dikit. Nah, pokoknya nanti sampai ketemu Ngasem gitu ya. Pasar Ngasem itu sebelah-sebelahnya Pasar Ngasem, nanti udah ketemu Taman Sari. Nah, di sini tuh aku habis masuk dari tempat peristirahatan raja gitu ya katanya. Terus di sini tuh pintunya memang pendek-pendek, tapi bukan berarti raja zaman dulu tuh pendek-pendek tuh enggak ya. Cuman dibikin seperti itu. Terus ini untuk model jendelanya pun seperti ini ya. Jadi benar-benar bangunan ini bangunan benteng yang kokoh banget karena konon katanya ini tuh juga untuk tempat-tempat pertahanan. Buat kalian yang ingin kesini dan pengen lebih tahu yang sebenarnya gitu ya, kalian bisa dijelasin sama tour guide-nya. Nah, ini tour guide-nya tuh yang pakai baju batik warna biru ya. Karena hanya tour guide-nya yang paling tahu sejelas-jelasnya dan belum tentu ada di Google. Jadi aku tuh udah lama banget gak kesini. Pokoknya aku terakhir kesini tuh waktu dulu masih SMA atau setelah lulus SMA gitu ya kesininya ya. Dan aku ulangin lagi kesini karena anak-anak tuh belum tahu ya, biar dia tuh juga ngerti sejarahnya. Karena kan di Jogja paling banyak banget ya wisata-wisata sejarah, wisata-wisata edukasi gitu. Jadi cocok banget kalau lagi liburan itu anak-anak tuh dibawa ke tempat-tempat seperti ini, biar mereka tuh juga nambah wawasan ya.
Sebenarnya tuh masih banyak banget ya tempat-tempatnya yang dikunjungin di Taman Sari ini. Cuman karena anak-anak tuh kecapean, jadinya aku tuh nggak bisa ke semua area. Dan di sini tuh juga sering banget dipakai untuk foto-foto prewedding dan itu tuh bagus banget ya hasilnya. Nah ini kalau dari rumah aku ke sini itu sekitar 15 menitan. Nah itu pun kalau nggak macet ya, kalau lancar, karena sekarang Jogja itu benar-benar super macet banget, apalagi waktu liburan. Untuk area-area Malioboro gitu ya itu udah macet banget, tapi aku tuh nggak lewatin Malioboro karena aku udah tahu ya kalau liburan kayak gini pasti padat merayap. Dan untuk pintu masuk sama pintu keluarnya ini beda banget ya. Jadi pas waktu pulang ini tuh nanti kita ngelewatin seperti perkampungan-perkampungan. Nah sebelum pulang nih aku masuk di sini tapi nggak ada orang, jadinya tuh aku nggak berani lama di sini. Aku berani masuk karena ada mas-mas yang masuk tadi, jadi aku ngikutin karena aku tuh penasaran dalamnya seperti apa. Walaupun dulu tuh aku udah pernah kesini ya, tapi itu aku juga agak lupa untuk area-areanya. Karena di sini tuh memang bagus banget untuk spot-spot fotonya. Nah ini kita udah jalan ke pintu keluar. Nah ini pintu keluarnya ini kita langsung menuju perkampungan. Terus nanti itu bisa ketemu ke tempat parkiran kendaraan. Nah sekian aja video dari aku, semoga video ini sedikit bermanfaat buat kalian yang ingin staycation di Jogja dan ingin berlibur di sini. Oke, see you next video and bye bye.